sidang isbat sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia sehingga masih relevan untuk dilanjutkan. Bahkan setiap sidang isbat negara mengeluarkan biaya hampir mencapai 9 miliar rupiah. Bahkan ada isu miring, ada korupsi setiap sidang isbat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadir Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas tentang masalah sidang isbat. Apakah sidang isbat ini masih relevan untuk dilakukan? Apakah sidang isbat ini sudah tidak perlu lagi dilakukan? Kenapa? Kita setiap Indonesia, negara kita, setiap untuk menentukan awal Ramadan dan menentukan sholat Idul Fitri adalah melalui sidang isbat. Nah, saya akan coba mengupas. Karena ada beberapa pendapat bahwa sidang isbat ini tidak diperlukan lagi. Kalau saya melihat bahwa kenapa sidang isbat ini masih relevan dilakukan, karena ada beberapa alasan yang perlu saya sampaikan. Bahwa pertama, sidang isbat ini adalah keterlibatan masyarakat. Sidang isbat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Sidang isbat memberikan kejelasan dan kepastian tentang awal Ramadan dan Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat melakukan ibadah dengan lebih khidmat. Yang ketiga, tradisi dan budaya. Sidang isbat sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia sehingga masih relevan untuk dilanjutkan. Yang keempat, keterlibatan lembaga agama. Sidang isbat melibatkan lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia, sehingga melibatkan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, melibatkan organisasi Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi ormas-ormas yang ikut serta dalam keterlibatan dalam sidang isbat ini. Sehingga keputusan yang diambil menurut saya akan lebih memiliki otoritas keagamaan. Namun, ya, dengan kemajuan teknologi, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi untuk membantu proses sidang isbat ini. Sepertinya penggunaan data astronomi. Ya, pemerintah dapat menggunakan data astronomi untuk memprediksi awal Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih akurat. Yang kedua, penggunaan aplikasi. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi untuk membantu masyarakat memantau dan memprediksi awal Ramadan dan Idul Fitri. Jadi artinya apa? Artinya sidang isbat masih memiliki nilai penting sebagai forum untuk dibahas dan memutuskan awal Ramadan dan Idul Fitri secara bersama-sama. Nah, saya dengar bahwa isu yang beredar di masyarakat bahwa sidang isbat ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Info yang saya dapat bahkan
setiap sidang isbat negara mengeluarkan biaya hampir mencapai 9 miliar rupiah. Akan tetapi setelah saya selidiki, teliti ya, cari informasi, ternyata anggaran negara untuk membiayai sidang isbat ini adalah sekitar 163 juta rupiah yang digunakan untuk konsumsi, transportasi, narasumber, serta panitia, biaya rapat, pelengkapan, sidang dokumentasi, dan publikasi. Namun perlu diingat bahwa anggaran ini dapat bervariasi setiap tahunnya tergantung pada jumlah undangan lokasi penyelenggaraan. Jadi isu yang menyebutkan bahwa anggaran sidang isbat mencapai 9 miliar rupiah itu telah dibantah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan itu tidak benar. Maka kalau menurut saya uang yang sebesar itu tidak ada artinya. Uang yang 163 juta itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk membiayai sidang isbat itu menurut saya masih sangat relevan. Artinya menurut saya itu tidak perlulah menjadi perdebatan yang cukup besar sehingga ada isu-isu, ada terdengar suara-suara bahwa sidang isbat itu tidak perlu lagi dilakukan karena menghamburkan biaya-biaya negara yang begitu besar dan menghabiskan uang negara yang tidak jelas kegunaannya. Bahkan ada isu miring, ada korupsi setiap sidang isbat itu. Nah, setelah saya teliti, saya amati bahwa sidang isbat itu masih perlu di negara kita ini. Artinya mencari legitimasi awal Ramadan dan Idul Fitri itu perlu dilakukan masih perlu dilakukan sidang isbat itu. Inilah keputusan yang menurut saya solid, keputusan yang benar-benar artinya keputusan sidang isbat ini adalah masih sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia. Karena sidang isbat itu melibatkan berbagai ormas-ormas Islam, melibatkan majelis ulama, ya, dan melibatkan orang-orang di seluruh Indonesia, ya, dan memberikan informasi hilal dan segala macamnya, sehingga disatukan pemikirannya, disatukan informasinya, dan diambillah sebuah keputusan yang menyatakan awal Ramadan tanggal sekian hari ini. Nah, itu. Dan kebetulan awal Ramadan ini keputusan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia jatuh pada tanggal 19 Februari adalah awal Ramadan kita. Dan insya Allah nanti malam masyarakat Indonesia akan melaksanakan sholat tarawih secara bersama-sama. Dan alhamdulillah juga bagi masyarakat yang hidup dalam himpunan Muhammadiyah, kita hormati, ya, artinya kita harus menghargai mereka melakukan puasa pada hari ini tanggal 18 Februari. Semalam mereka telah melakukan sholat tarawih dan sudah dilakukan oleh jutaan umat Muhammadiyah, ya, jamaah Muhammadiyah melaksanakan sholat tarawih tadi malam. Artinya apa? Muhammadiyah juga adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam tertua di negeri ini. Ya, didirikan pada tahun 1914. Dan mereka sudah matang soal hitungan masalah Ramadan, Idul Fitri ini. Mereka sudah khatam. Artinya
Mereka tidak perlu lagi diajari berenang. Mereka sudah paham, dan secara keilmuan, teknologi mereka punya. Muhammadiyah sudah punya itu semua. Perbedaan itu adalah ibadah. Terima kasih. Itulah pendapat saya bahwa kesimpulannya isbat masih sangat relevan dilakukan di negara kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.